Halo Libra, apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Desember 2023 untuk Libra kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya guys. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu di Desember ini ya. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra guys atau afirmasi yang perlu kamu manifestasikan ya, dimulai dari Desember ini hingga selama-lamanya. Dan selain itu juga akan ada satu kartu clue, direction, advice yang akan membantu membuat Desember ini terasa jauh lebih menyenangkan untuk dijalani. Oke? Percayalah guys, Desember pasti akan punya tantangannya sendiri ya. Bisa jadi bulan Desember ini akan lebih berat dari bulan-bulan sebelumnya, atau mungkin akan jauh lebih enjoy, lebih ringan, lebih menyenangkan ya. Tapi apapun nanti kartu yang terbuka, itu yang harus aku sampaikan ke kamu guys. Karena aku ini tarot reader ya, hanya membaca apa kartu yang terbuka, oke? Aku bicara dengan banyak Libra sekaligus ya, jadi nggak semua Libra akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dipikirin ya guys, dan ini masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja. Kamu banyak mikir di Desember ini Libra. Jadi karena singkat tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Oke, kita akan langsung mulai saja. Kamu rindu seseorang, kepikiran sama seseorang kayak begitu deh. Atau menunggu sesuatu tapi kok kayaknya nggak datang-datang juga gitu ya. Dia nggak datang di Desember Libra karena ada 12 Wands guys, yang ditunggu tidak datang ya. Oke, kita langsung mulai saja dari kartu afirmasi dulu atau mantra kamu. Halo Libra. Kelpan Geometric, Kelpan Dark Angels, Kelpan the Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for Libra kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for December 2023. Thank you. Mana Libraku? Oke, ini dia. Nggak mau disebut dengan Libraku. Oke. Your mind is an altar to source energy. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu Libra supaya kamu bisa screenshot ya guys. Karena dalam memanifestasi itu nggak bisa 1-2 kali guys, tapi kamu harus baca ini minimal 21 hari berturut-turut, memahaminya minimal 21 hari berturut-turut ya. Akan lebih bagus lagi kalau di sepanjang Desember ya. Jadi 31 hari berturut-turut, oke? Once ini ada di subconscious mind kamu, ini akan jadi milikmu selamanya. Paling bagus guys untuk menginjeksi sesuatu ke alam bawah sadar adalah pagi hari sesudah bangun tidur, pas lagi ngantuk-ngantuknya mata keriupan, dan malam hari sebelum tidur, pas lagi ngantuk-ngantuknya mata keriupan. Dijamin chest plank. Oke. Your mind is an altar to source energy. Jadi sumber energi adalah pikiranmu katanya. Altar itu kayak meja ya guys, inilah meja persembahan biasanya altar itu. Kayak pokoknya bayangin meja aja deh ya. Dan kemudian katanya pikiranmu itu adalah seperti meja untuk sumber energi ya. Jadi kalau pikiran kamu itu negatif guys, energi yang kamu keluarkan adalah energi negatif. Kalau pikiran kamu itu positif, energi yang kamu keluarkan energi positif. Kalau pikiran kamu itu dipenuhi dengan ketakutan guys, maka yang kamu sebar ke universe ini adalah energi ketakutan. Dan kalau misalnya pikiran kamu itu tentang sedih-sedih mulu begitu, maka energi kamu pun yang kamu sebar itu kesedihan ya. Dan ingatlah guys, hukum energi berdasarkan tarot yang biasa disampaikan di tarot itu, apa yang kita sebarkan ke universe itu akan dikembalikan ke kita sama besarnya ya. Jadi kalau kita sebarkan yang negatif, kita akan terima yang negatif. Kalau kita sebarkan yang positif, kita terima yang positif. Kalau kita sebarkan kesedihan, kita terima kesedihan, more sadness. Kalau kita sebarkan ketakutan, ketakutan lebih banyak akan datang ya. Di Desember ini kamu itu perlu mengendalikan pikiran kamu guys, dan itulah manifestasi yang perlu kamu lakukan ya. Seperti apa kamu ingin yang datang padamu, itulah yang kamu pikirkan.
Kamu pengen ada kebahagiaan, jadi carilah pikiran kamu pikiran tentang kebahagiaan. Gak mungkin gak ada, karena langsung ada yang bilang ke aku, jadi kalau lagi sedih gimana Rey? Ya jangan dipikirin yang sedihnya guys. Masa gak ada peristiwa yang membahagiakan, oke? Di dalam hidupmu. Let's say misalnya kamu di zaman SD pernah juara satu guys, pas kelas 4 SD juara satu di sekolah. Itu bikin senang gak? Ya. Terus kenapa kamu mikirkan yang sedih kalau ternyata ada yang senang? Kayak begitu loh Libra, this is mind trick ya. Dan biasanya yang suka mengendalikan pikiran kamu itu ego, dan ego itu simbol dari devil. Silakan cari hal-hal yang membuat kamu senang guys, untuk difokuskan. Event sudah berlalu, event sedang terjadi saat ini atau belum terjadi, karena yang kamu pikirkan, kesenangan yang kamu pikirkan itu in the future. Nggak masalah, yang pasti yang senang, yang enak, yang positif ya. Let's say misalnya di in the future itu kamu pengen, nanti aku begitu tua aku akan dikelilingi oleh 10 anak, 20 cucu. Jadi aku tuh nggak akan pernah kesepian di rumah. Setiap hari ada tawa canda. Itu misalnya yang kamu inginkan, itu kan enak ya bagimu. Silakan itu yang kamu pikirkan, even itu belum terjadi, it doesn't matter. Karena pilihan untuk memikirkan yang negatif atau memikirkan yang positif itu kuncinya ada di kamu guys, because your mind is the altar katanya for the source of energy. Let's say misalnya aku memikirkan masa lalu dari memori, boleh. Coba cari apa memori yang menyenangkan. Saya misalnya pas ketika hari pernikahanmu guys, oke. Apa yang menyenangkan sekali di situ? Misalnya rame ya, terus ininya apa namanya, hadiahnya banyak banget. Itu aja yang dipikirin. Pasti akan ada momen yang tidak mengenakan di pernikahanmu saat ini. Saya misalnya ada perkelahian, bukan berkelahi sih guys, suami istri bertikai, berantem begitu ya. Nah kamu kalau mau milih yang berantem, maka energi yang kamu sebar itu adalah energi orang berantem ya. Kalau kamu memikirkan ketika masa-masa indah pernikahanmu, maka yang kamu sebarkan adalah energi yang indah-indah. Kayak begitu mind trick ya. Di Desember ini kamu akan memanifestasikan apa yang ingin kamu rasakan dari eksternal datang kepadamu dengan cara memikirkan yang sama dari dalam dirimu, dari dalam pikiranmu. Bisa nggak dipahami kira-kira Libra? Bisa lah ya. Oke, banyak prestasi guys yang pernah kamu raih dan itu bikin kamu senang, itu aja yang kamu pikirin daripada kegagalanmu. Ya, karena memang kita itu sering sekali lebih mudah mengingat kegagalan, kesalahan, kejelekan, ya nggak sih, manusia lah ya. Aku juga begitu, kamu juga begitu Libra. Tapi kan kita bisa mengendalikan, because the mind is our. Otak kita itu kan milik kita, kita bisa kendalikan. Pikiran kita itu pun milik kita, kita bisa kendalikan ya. Jangan biarkan sampai orang lain yang mengendalikan. Karena biasanya kalau pikiran itu kosong, orang yang mengendalikannya nggak sih? Minimal kesurupan guys. Oke, itu dia ya. Yang perlu kamu manifestasikan adalah tentang mengendalikan pikiran kamu sesuai seperti apa yang ingin kamu dapatkan dari eksternal ya. Oke, kita akan teruskan untuk kartu nasihat atau petunjuk guys, supaya bulan Desember ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani. Halo. Apakah ada orang yang sengaja mencari-cari yang jelek untuk dipikirkan? Ada loh guys, aku kenal beberapa. Selalu aja nyari yang jelek untuk dipikirin begitu. Personal reading, klien personal reading aku juga begitu. Karena kita bisa lihat dari bentuk chatnya. Kalau aku tuh chat sama dia begitu ya, sebelum personal reading aku tanya, ini hubungan aku mengerikan sekali bang, rumah tangga aku begini. Ketika aku coba tanya, apa hal yang membahagiakan dalam pernikahanmu, coba sebutkan 3 saja. Kalau aku bilang begitu misalnya, dia bisa sebutkan 1, tapi ujungnya pasti mengarah kepada misery. Sebutkan 1, aku tuh menikah bang, senang pas kelahiran anak pertama. Anak pertama kami kelahir itu rasanya lengkap lah, sudah targetku dalam hidup ini bahwa aku punya anak begitu. Tepat sebelum papanya mulai selingkuh. Lihat gak sih guys, gimana mind trick itu membelokkan antara positif ke negatif. Tapi waktu itu kalau bang tahu anak aku itu masih umur 21 hari, papanya itu udah selingkuh bang. Aku nanyanya itu apa hal yang membahagiakan dalam pernikahanmu? Sebutkan 3 saja. Dia sebutkan anaknya, kelahiran anak pertamanya. Stop.
Itu yang perlu kamu pikirkan. Waktu anak pertamaku lahir, wow, enak banget rasanya. Senang banget ngelihat dia sehat. Waktu itu semua keluarga berkumpul, senang. Dah, selesai. Tapi lihat bagaimana klien personal reading aku itu yang langsung bilang, padahal belum genap usianya 3 bulan bang, suami aku itu udah selingkuh, udah ketahuan nikah siri sama that's your problem guys, that's your problem ya. Pikiran kamu itu selalu bisa ketarik ke arah negatif dan berhenti di negatif. Kalau kamu bisa menghentikan pikiran itu di negatif, maka kamu pun bisa menghentikan pikiran itu sampai yang positif saja. Ketika anakmu lahir, anak pertamamu lahir dalam keadaan sehat, selesai. Itu yang kamu pikirkan, ulang lagi dari awal prosesnya gimana. Sampai lahir sehat, keluarga ketawa. Ulang lagi dari awal, lahir sehat, itu kan melatih pikiran untuk tetap positif ya. Karena memikirkan yang menyenangkan dan memikirkan yang tidak menyenangkan itu sama-sama gratis guys ya, sama-sama gratis. Oke, slow down and rest, you need it katanya. Mungkin kamu terlalu tergesa-gesa di bulan Desember ini, dan untuk membuat bulan Desember ini terasa lebih menyenangkan, lebih enjoyable, kurangi kecepatan katanya guys ya, dan istirahat. Rest itu kayak gitu ya, menyantaikan dirimu untuk sementara waktu. Emang biasanya akhir tahun itu adalah momen-momen yang paling padat ya guys, yang paling hektik, terutama untuk para yang berkarir gitu, orang yang kerja atau orang yang ngejar target dalam bisnis atau whatever apapun itu. Entah kenapa kita itu selalu punya pikiran akhir tahun, that's the closing of the year. Kayak repot ya enggak ya, ya enggak sih, ya enggak ya. Di kantoran pada sibuk lah closingan, bisnis plan lah untuk tahun depan begitu ya. Ya namanya juga dunia punya peraturannya sendiri katanya. Tapi untuk kamu Libra, khusus untuk kamu katanya slow down ya, jangan terlalu dikejar semua, jangan terburu-buru, dan kamu butuh istirahat. Istirahat yang banyak akan membuat bulan Desember ini terasa menyenangkan. Tapi lagi sibuk Ray, kamu pasti tahu gimana cara memanfaatkan kesempatan untuk istirahat di tengah-tengah kesibukanmu. Kalau kamu nggak tahu guys, kamu jangan sibuk guys ya. Kalau pekerjaanmu itu merusak harimu, kamu jangan kerja. Kalau pekerjaanmu itu mengacaukan hidupmu guys, kamu jangan kerja. Your life is more precious than whatever you do in this world. Hidupmu itu jauh lebih berharga dibandingkan apapun yang memburu-buru kamu di Desember ini. Understood? Rest katanya guys. Entah kenapa aku mengarah ini kepada sakit, tapi aku tidak mau bahas itu di sini ya. Oke. Kenapa? Ya karena aku selalu melatih diriku untuk berpikir positif. Stop sampai istirahat, enjoy the December. Selesai. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oh. Highlight for December 2023, thank you very much. Jadi aku akan ambil 4 kartu ya guys dari sini, sama seperti zodiak-zodiak lain. Oke, kartu pertama adalah kartu karir kamu guys. Mari kita lihat apa yang terlihat di sini. Yang kedua kartu keuangan. Yang ketiga romance untuk Libra couple. Oh. Yang keempat romance untuk Libra single. Ya. Kalian lagi berurusan sama Gemini mungkin ya, untuk yang romansan. Atau kalau enggak, moon kalian itu banyakan di Gemini kayaknya. Oke, this is the lovers, kartunya Gemini, dan banyak yang dua-dua aku lihat di sini. Ini 2 guys, ini 2 pedangnya, ini 2 loversnya, dan ini 2 swordnya juga ya, ada 2 sword. Oke, tarapin dulu baru tak jelasin. Kartu romance, kartu romance. Momen romance saja. Kartu karir kamu terlihat the 5 of sword ya. Ini udah salah tapi masih degil ya, masih tetap dilakukan. Kamu tahu ada melakukan kesalahan katanya di Desember ini, tapi kamu masih tetap mempertahankan kesalahanmu tersebut guys. Bisa jadi perdebatan mungkin dengan teman satu kantormu, atau dengan atasanmu, atau dengan klienmu, dengan vendor, siapapun itu. You know, kamu salah, kamu tahu, tapi kamu tidak mau mengakui kesalahanmu.
The Five of Swords ini bukan kartu yang bagus ya guys. Semua 5 itu bukan kartu yang bagus di minor arcana. Five of Wands, Five of Swords, Five of Pentacles, Five of Cups, itu semuanya kartu-kartu nelongso guys ya. Dan nelongso dari sisi kamu ini adalah kamu kayak tahu bahwa kamu kayak membawa atau menggiring dirimu ke sebuah masalah besar yang seharusnya bisa kamu stop dari awal Desember, tapi kamu teruskan guys. Kenapa ada orang Five of Sword Ray? Namanya juga bebal. Namanya juga bebal. Ya itulah karakter manusia ya. Kenapa ada orang yang bisa udah tahu dia salah tapi masih diterusin, masih dilanjutin? Mungkin ego, kesulitan untuk mengakui kesalahan, kesulitan untuk bisa menerima kenyataan tentang orang lain lebih benar dari dia. Oke. Tapi intinya Libra, ini akan merugikan kamu guys. The Five of Swords yang kamu usung, kamu bawa kemana-mana di Desember ini gak akan menghancurkan tetanggamu. Yang hancur adalah kamu sendiri. Dan gak enaknya Libra, kamu tahu yang kamu lakukan ini akan membawa ke kehancuran, tapi kamu tetap lakukan. Beda halnya emang orangnya on ya guys. Beda kalau dia on dan dia nggak tahu apa yang dia lakukan, tiba-tiba atas keonannya dia kena masalah. Itu kan jauh lebih bisa ditolerir daripada orang udah tahu berbuat salah tapi masih tetap diteruskan. Oke, be careful ya. Hati-hati dengan kartu The Five of Swords. Oke, kita teruskan dengan kartu keuangan guys. Ada kartu The Tower di sini datang untuk keadaan finansial kalian. The Tower ini nggak enak ya. Dimana-mana The Tower itu bukan sedang belanja santai, bukan sedang berkelimpahan uang. The Tower ini ya. The Tower ini masalah besar, tapi masalah ini muncul karena perbuatan kamu di beberapa waktu sebelumnya ya. Dan ini adalah waktu untuk kayak side effectnya muncul, efek sampingnya datang di Desember ini. Dan this is cannot be undone katanya Libra. Ini tidak bisa di cancel, tidak bisa dihalangi agar tidak terjadi. Ini harus terjadi because the Tower is here. Kecuali tadi the Judgment datang, maka aku harus bilang, ayo Libra, beresin. Ada yang kamu lakukan yang gak bener. Jangan sampai nanti sampai the Tower datang. Begitulah yang harus aku bilang kalau ini the Judgment begitu. Tapi di Desember the Towernya sudah datang. Kemungkinan besar the Judgmentnya datang di November atau di Oktober kemarin. Tapi kamu abaikan ya. Jadi please be patient, tabah saja guys dalam menghadapi the Tower. Masalah ini pasti akan berlalu karena tujuan the Tower datang untuk mengembalikan kamu ke jalan yang tepat ya dalam hal keuangan. Oke. Untuk Libra yang sedang couple, ada kartu The Lovers di sini. Entah kenapa aku ngerasa ini pertengkaran guys, beda pendapat, selisih pendapat, sulit banget untuk menemukan titik tengah, win and win solution, meet in the middle itu sulit banget antara kamu dengan pasanganmu ya. Kamu nggak bisa memahami dia dan dia nggak bisa memahami kamu. But guys, as long as selama kalian masih memutuskan untuk tetap berdampingan berdiri di bawah naungan sayap angel ini, you guys will be fine. Oke, sebesar apapun jurang di antara kalian, asalkan tidak saling meninggalkan atau kayak menyerah, asalkan tidak menyerah begitu, everything is gonna be fine. Karena guys, kartu The Lovers itu major karena ya dia datang dan pergi divine timing. Tidak ada yang akan selamanya nempel ke seseorang, major karena. Oke, dan ini di luar kendalimu tentunya. Ketika universe menariknya, ya The Lovers ini akan hilang. Perselisihan itu atau perbedaan pendapat itu akan hilang. Kalian bisa lebih saling bertoleransi lagi atau saling memahami satu sama lain ya. Jadi di Desember ini kayak ada cobaan atau ujian begitu untuk tetap bertahan walaupun berbeda pendapat atau berselisih paham ya. Kita teruskan untuk Libra yang sedang single guys. The Two of Swords muncul di sini. Ini kayak mempertimbangkan apakah akan tetap single atau in relationship ya. Jadi kayak ada tawaran relationship yang akan datang di Desember ini Libra, tapi kamu kayak ragu-ragu guys, 50% yes, 50% no dari sisi kamunya ya. Mungkin ini mantan kamu bisa jadi dan kamu udah kenal karakter dia, even ada kesempatan, tapi kok kayaknya aku ragu ya Ray, soalnya dulunya dia begini begitu ya, yang membuat kami putus dulu begini. Oke. Kalau misalnya ini orang baru guys yang mau menawarkan relationship atau yang ada peluang relationship dengan kamu ngerasa kayak ada yang salah deh sama ini orang gitu ya.
The Two of Swords ini guys, 50% loss, 50% gain ya. Jadi aku bilang tidak ada relationship yang perfect, yang sempurna begitu. Silakan kamu telaah sendiri saja. Kira-kira apa bagian yang paling kamu takuti kalau seandainya relationship ini dimulai, atau apa bagian yang akan kamu paling takuti kalau relationship ini ditolak ya. Dari situ nanti kamu akan bisa membuat keputusan yang paling tepat untukmu ya. Karena aku nggak bisa bilang yang kiri bagus, yang kanan enggak, yang kiri bagus, yang kanan jelek. Aku nggak bisa bilang begitu, because the two of swords is equal. Yang bahaya adalah ombak di belakang yang siap menerjang kalau kamu masih tetap duduk di sini tidak mengambil keputusan ya. Itu yang aku punya untuk kamu Libra kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan highlight Desember 2023. Selamat menjalani bulan Desember guys, wish you all the best. Thank you very much Libra. Dadah guys.